Sapita Rahayu. Saya mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada pembuatan video kali ini kami akan membuat video mengenai karakteristik dan kondisi parkir yang ada di Kota Majene. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Alvin Nurul Kumarian, mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Saya mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Hai, perkenalkan nama saya mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dan ekonomi tinggi di daerah perkotaan, itu akan menghasilkan peningkatan kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pusat bisnis, pendidikan, kantor, dan pusat perdagangan. Nah, masalah parkir sangat penting dikaji lebih dalam karena hampir semua kegiatan di ruang terbuka membutuhkan fasilitas parkir. Tempat parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Nah, karena semakin besar volume lalu lintas yang aktif, baik meninggalkan atau menuju ke pusat kegiatan, semakin besar pula kebutuhan ruang akan parkir. Nah, jika tidak cukup kendaraan akan mengambil parkir di sepanjang jalan di sekitar daerah umumnya. Seperti contohnya parkir mobil ini yang bisa saja dapat menyebabkan kekacauan. Nah, jadi parkir di jalan raya, on-street parking harus diatur dan dibatasi dengan menyediakan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go. Fasilitas parkir di pusat layanan, kantor, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat kegiatan ekonomi potensial lainnya karena generator lalu lintas pada umumnya belum menyelesaikan fasilitas parkir yang memadai sehingga ukuran badan jalan utama di sekitar kegiatan ini digunakan sebagai tempat parkir yang dapat mengurangi lebar jalur terakhir menyeberang jalan raya. Fasilitas parkir umum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan lalu lintas. Parkir yang mengambil badan jalan merupakan pelanggaran serius terhadap aturan lalu lintas yang dapat menyebabkan berbagai masalah. Pertama-tama, praktek ini mengganggu alur lalu lintas secara keseluruhan dengan menyempitkan ruang bagi kendaraan yang melewati area tersebut. Hal ini dapat menciptakan hambatan bagi pengguna jalan lain dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang terpaksa bermanuver di sekitar kendaraan yang diparkir secara tidak benar juga rentan terhadap kecelakaan, terutama pada jalan-jalan yang padat. Nah, lalu selain menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya, parkir yang mengambil badan jalan juga dapat mengganggu aksesibilitas dan keamanan. Misalnya, kendaraan yang diparkir di trotoar dapat memaksa pejalan kaki untuk berjalan di jalan, meningkatkan risiko kecelakaan bagi mereka.
Nah, selain itu, kendaraan yang diparkir di dekat tikungan atau perlintasan pejalan kaki dapat menghalangi pandangan pengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan yang serius. Selanjutnya, akibat lain dari parkir yang mengambil badan jalan adalah dampak terhadap aliran lalu lintas secara keseluruhan. Ketika kendaraan diparkir secara tidak benar, terutama di area yang padat, hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan. Kemacetan ini tidak hanya mengganggu mobilitas pengguna jalan, tetapi juga dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara dan emisi gas rumah kaca, karena kendaraan terpaksa berhenti dan berjalan di tempat untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi aturan parkir yang benar guna menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan semua pengguna jalan. Lalu, bagaimana solusi untuk kota yang minim parkiran? Untuk mengatasi masalah minimnya tempat parkir di kota, perlu adanya pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Salah satu solusi adalah dengan meningkatkan ketersediaan transportasi umum yang efisien dan terjangkau, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Lalu, selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membangun fasilitas parkir terpusat di luar pusat kota dengan akses yang baik ke transportasi umum, sehingga pengguna dapat dengan mudah beralih ke transportasi umum setelah memarkir kendaraan mereka. Kebijakan parkir yang bijaksana seperti tarif parkir dinamis atau zona parkir terbatas juga dapat membantu mengatur permintaan akan tempat parkir dan mendorong orang untuk mencari alternatif transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan ramah pengguna.